Jangan mulai sebelum ada aba-aba dariku. Seharusnya semua prajurit Sultan Agung dibuat mampus. Apa rencana Mak Lampir selanjutnya? Aku akan menolong si Grandong. Saat ini dia dalam bahaya. Grandong? Guruku pernah menceritakan cucu Mak Lampir yang bernama Grandong. Anak kecil yang sakti mandraguna. Bukan hanya sakti, tapi juga bakal menjadi lanang jagat. Lanang jagat? Maksud Mak Lampir? Si Grandong itu akan menjadi lelaki yang tidak terkalahkan oleh lelaki manapun di permukaan bumi ini. Dan yang perlu kalian ketahui, dia akan menjadi suami abadiku pada saat dia berumur 25 tahun. Suami? Pilih yang mana? Ringkitannya saja, Kiai. Apa sih? Tadi, yang kau minta uang recehan. Ini kan jumlahnya banyak, sih. Lebih banyak uang ringgitan kan, Kiai? Ringgitan emas lagi. Tapi itu namanya loba, tamak. Sifat tamak tentu tidak baik. Itu sifat monyet. Tapi kan Basir bukan monyet, Kiai. Bukan. Kau manusia. Bagusnya manusia tidak bersifat monyet. Boleh tidak saya ambil yang ringgitan saja? Betul, mau yang ini. Recehan sajalah supaya lebih mudah dibelikan. Benar, Sir. Ambil yang recehan saja. Minta sama orang baik itu jangan tanggung-tanggung. Sekalian minta yang banyak. Betul nggak, Kiai? Ambillah.
Terima kasih, Kiai. Basir. Santalima muridku, berkhidmatlah kepada mereka semua dengan ikhlas hati, supaya ilmu yang kau miliki semakin bertambah, bermanfaat, dan berkaromat. Lebih-lebih kepada Basir, awasi dan tuntunlah dia. Baik, mohon doa Kiai. Selain itu, Ridho Kiai. cukup. Doa dan ridho Kiai adalah segalanya bagi kami. Ya, berangkatlah. Ridho dan doaku menyertai perjalanan kalian. Terima kasih, Kiai. Mohon tanya, Kiai. Silakan. Ada apa dengan Basir? Kiai menyuruh Santalima mengawasi dan menuntunnya. Basir manusia, tapi yang mengendalikan Basir bukan sifat manusianya, melainkan sifat hayawannya. Selagi sifat manusia berada di bawah sifat hayawannya, ia tidak akan bisa terbuka mata basirohnya. Ia perlu diawasi dan dibimbing, sebab orang macam dia sering menimbulkan malapetaka. Guru, Ganda Suli bilang Guru dan Gedeng Alas Kobar saudara seperguruan. Betulkah itu? Ya, Mempelajari apa? ilmu yang tidak pernah aku miliki. Ilmu apa? Rasanya semua ilmu sudah Guru pelajari. Tidak. Ada satu ilmu yang tidak aku miliki. Apa namanya, Guru? Ilmu alim. Apakah itu ilmu aliran putih? Benar. Dulu Gedeng Alas Kobar dari aliran putih. Aku menyusup ke dalamnya untuk mempelajari ilmu golongan putih. Aku hidup sebagai Nyai Wiwit, gadis yang cantik dan bertenaga dalam tinggi. Gedeng Alas Kobar jatuh cinta padaku. Akhirnya kami berdua keluar dan mendirikan perguruan aliran hitam. Kenapa keluar, Guru? Tidak betah. Ilmu alim tidak cocok untukku. Pembawaannya panas dan menggelisahkan. Kami datang, Guru. Siapa kalian? Kami penghuni hutan Cadas Pangeran. Kami mohon tugas. Selamatkan si Grandong. Mereka mau memasuki kampung. Halang-halangi mereka. Baik, Guru. Si Grandong harus selamat. Harus. Juragan? Juragan Resman? Ada berita besar buat Juragan. Juragan? Farida Juragan? Farida? Betul Juragan. Masya Allah. Saya melihat Farida bersama rombongan di belak laut. Sekarang dia sedang menuju kemari Juragan. Alhamdulillah. Anakku, Farida. Betul Juragan. Farida masih hidup. Ya Allah, terima kasih. Anakku masih hidup, Wo. Murid-murid Guru terdesak. Kurang ajar. Biar kami membantunya, Guru. Betul, biar kami membantunya, Mak. Tidak. Belum waktunya. Memang kenapa, Guru? Bukankah Guru hendak membunuh mereka semua? Akan tiba waktunya kalian tampil untuk menyelamatkannya.
Apa yang hendak mereka lakukan, Guru? Asmaul Azam. Apa itu? Aji kebanggaan kaum putih. Lihat, lihat. Hah? Kenapa kamu, Sir? Jangan tanya. Iya, tapi kamu seperti orang demam begitu. Semilik kete. Orang lagi mengeluarkan aji kesaktian kok dibilang demam. Ajian apa, Sir? Tidak usah tanya namanya. Boleh kan aku tahu? Apa namanya, Sir? Dulkiprut. Memang ada ajian namanya Dulkiprut? Banyak, tapi adanya di jidat Basir saja. Kenapa lagi, Sir? Kesurupan? Semilik kete. Orang kecapean dibilang kesurupan. Kecapean? Kerja apa? Kamu gak tahu para cecunguk lari ketakutan itu karena siapa? Karena kamu, kan? Nah, tahu gitu kok masih semilik kete. Kurang ajar. Gagal lagi. Aku jadi penasaran. Seperti apa sih kadikjayaan mereka? Mereka bukan tandinganmu. Aku sendiri tidak akan berdaya selagi mereka bersatu. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Guru? Ikuti mereka sampai aku dapat melepaskan si Gerandong. Bukankah Kiai masih menderita luka luar dan dalam? Menolong kusir kereta. Kalau tidak, barangkali kita sekarang sedang berkabung. Sampai sekarang bekas sekikannya masih terasa, Kiai. Semua ini pasti perbuatan Mak Lampir. Iya, saya benar-benar yakin, Kiai. Tujuannya pasti hendak menyelamatkan Gerandong. Mak Lampir pasti putus asa jika usahanya gagal terus-menerus. Tidak mungkin Mak Lampir putus asa untuk menyelamatkan Gerandong. Karena itu, kita semua harus selalu waspada. Aku akan membalas penderitaanku ini pada Mak Lampir. Ada apa, Guru? Si Gerandong pasti dapat mengatasi mereka, asal dapat keluar dari jaringan sinar langit mereka itu. Guru yakin? Pasti. Kenapa? Karena si Gerandong sudah melek. Si Gerandong sudah bisa membukakan matanya secara sempurna. Dia tidak akan pernah tidur lagi. Di saat itulah kekuatan si Gerandong muncul secara sempurna. Kekuatan iblis yang tidak bisa dikalahkan mereka. Benar tidak anakku datang dengan rombongannya? Benar, Juragan. Saya lihat sendiri dengan si Bowo. Katanya dia sudah bilang sama Juragan. Iya, makanya aku kemari. Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang tidak muncul. Maryama? Maryama? Ada apa, Nyai? Anakku pulang. Anakku? Nyai dengar dari mana? Dari si Bowo. Ayo kita ke sana. Mana? Kok tidak muncul juga, Yok? Sabar. Nanti juga datang. Kalau tidak muncul, kita dibayar tidak ya? Tahu? Tidak barangkali. Lihat. Mereka datang. Datang. Kita dapat upah. Datang! Mereka datang! Mereka sudah datang! Mereka datang dengan kereta! Datang! Mereka sudah datang, Juragan. Kamu lihat sendiri, toh? Betul, Juragan. Saya melihat dengan jelas. Yo, kamu bilang sama orang di rumah ya. Siapkan untuk tamu 100 orang. Baik, Juragan.
Yo, kemana? Ke rumah Juragan Raisman. Saya disuruh untuk mengatakan pada orang rumah Juragan Raisman agar menyiapkan jamuan untuk rombongan yang menyertai Farida. Berapa orang? 150. Hah? Banyak amat. Mungkin 300 kalau ditambah orang-orang kampung sini. Permisi. Apa aku juga harus menjamu orang sebanyak itu, Nyai? Tidak usah. Menjamu kalau ada. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Utang dulu sama orang. Jangan. Saya bilang, Nyai, jangan dipaksakan. Mana yang lain, Kiai? Yang lain yang mana? Katanya rombongan berjumlah 25 orang. Salah lihat mungkin. Rombongan kami ya hanya segini ini. Oh. Sembara? Mak. Mak. Masya Allah, Sembara. Mak khawatir atas keselamatanmu. Mak takut kehilanganmu, nak. Allah masih melindungi anakmu ini, Mak. Kakak, ayahku, Kak. Ayo, Mak. Juragan. Saya senang melihatmu lagi, Sembara. Sama, Juragan. Juragan juga baik. Alhamdulillah. Berkat doa kamu. Syukur kau dalam keadaan sehat dan selamat, Farida. Alhamdulillah, Bu. Berkat pertolongan Kakang Sembara. Farida. Sembara. Hai, siapa kau? Ya. Saya berniat mengulangi pesta pernikahan putramu Sembara dengan putriku Farida. Bagaimana pendapatmu, Mariamah? Kamu sudah siap untuk menjadi ibu, Farida? Siap, Bu. Saat yang membahagiakan itu sudah lama saya nantikan. Aku setuju. Alhamdulillah. Ma ingat, siapa mereka? Guru-gurumu kan, Sembara? Betul, Mak. Dan itu? Ingat, Bi. Basir. Badanmu malah tambah bulat saja, Sir. Masih bisa mengucapkan si milikete? Oh, tentu. Semilikete kan, Bi. Mari, Kiai. Kita ke rumah. Sekalian semuanya ikut. Ya, kebetulan di rumah ada pesta kecil-kecilan menyambut kedatangan putriku Farida dan Sembara. Kek, kenapa kita tidak bergabung dengan mereka? Jangan. Kita berbeda dengan mereka. Tapi mereka kan sahabat-sahabat kita juga. Benar. Tapi ingat, tidak semua bangsa manusia baik. Seperti para kiai yang kita kenal, Sembara, Farida, dan Basir. Tapi ada juga yang jahil. Jika bertemu dengan orang berilmu, suka jahil, lalu ia mengenal kita, maka dia akan mengganggu kita. Rahasia kita akan terbongkar, bahwa kita bangsa jin. Buruk akibatnya, nak. Oh. Sekarang tiba waktunya kalian semua menyerbu rumah Raisman. Sekarang, Guru? Tidak. Mesti nanti malam. Di rumah Raisman semua orang akan berkumpul. Kalian datang ke sana dengan menggunakan ajian sirep panyerepan. Semua orang akan kehilangan rasa sadarnya dan tertidur. Kalian culik Farida, Raisman, Mariamah, Basir, dan Bini Sepuh Dusun. Untuk apa, Guru? Kita bunuh? Kita jadikan mereka sandera untuk ditukar dengan si Gerandong. Bukankah kita nanti akan dikejar oleh Sembara, Kiai Jabat, Kiai Ageng Jumantoro, dan semua orang sakti itu, Guru? Tidak. Semua orang yang kalian culik itu masukkan ke sumur Jalatunda Yaksa. Mereka tidak akan mungkin bisa membuka pintunya.
kecuali aku sendiri yang membukanya. Jika mereka bisa menawan si Grandong, kenapa aku tidak bisa menawan orang-orang yang mereka cintai? Panglima merasakan sesuatu. Iya. Malampir hendak mengadakan serangan nanti malam. Kita adakan penjagaan. Andika tahu siapa saja yang akan diincar? Tahu. Tapi saya tidak tahu dari mana Mak Lampir akan memasuki wilayah ini. Dia banyak akalnya. Kita bicarakan dengan pangeran. Ada apa memanggilku, Panglima? Membicarakan apa mereka itu, Kek? Tidak tahu. Sepertinya mereka mau melibatkan kita juga. Ada pekerjaan, Datuk. Pekerjaan apa? Ibuku, Farida, Juragan Raisman, dan yang lainnya dalam bahaya. Kita harus mengatur siasat untuk menjaga mereka. Dialah yang bernama Basir. Cepat, jauhi rumah ini. Kita masukkan orang-orang yang kalian bawa itu ke dalam sumur Jalatunda. Mereka telah mengetahui rencana kita, Guru. Betul. Rupanya mereka telah mengetahui orang-orang yang hendak kita culik. Santa Lima dan Panglima Kumbang. Hanya mereka berdua yang mengetahui rencana kita. Masa aku dikalahkan oleh sembara anak kemarin sore? Tidak, aku tidak mau. Jadi bagaimana supaya kita tidak kalah, Guru? Kita tidak kalah. Kita mundur untuk menang. Kita tidak pernah kalah. Tidak pernah. Maaf, Mak. Mak Lampir memang tidak pernah kalah. Tapi tidak ada salahnya jika Mak Lampir minta bantuan orang lain. Lawan-lawan Mak itu tidak bisa dilawan sendiri. Jika Mak tidak keberatan, kami berempat akan mengundang guru kami untuk membantu Mak. Kau memang pantas menjadi murid Gedeng Alas Kobar yang cerdik itu. Panggillah, suruh dia kemari. Baik, Mak.
Sudah 20 tahun aku tidak bertemu denganmu, Kobar. Bagaimana Aji Serat Ganda Maniknya? Sudah bisa dipecahkan? Belum, Kakang Bo. Kau tidak akan bisa sebelum kau mendapatkan mantra Aji Dasayaksa. Siapa yang punya ajian itu, Kakang Bo? Aku. Ajari aku, Kakang Bo. Boleh. Tapi kau dan murid-muridmu harus mengabdi dulu padaku selama 10 tahun. Lama sekali. Ilmuku memang mahal, Kobar. Baik, apa yang harus aku kerjakan? Sekarang aku sedang berusaha menyelamatkan cucuku si Gerandong. Dia ditahan oleh orang-orang aliran putih. Bebaskan si Gerandong, cucuku itu. Siapa orang-orang yang menahan Gerandong itu? Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Kiai Sakti Pilih Tanding. Siapa lagi? Kiai Jabat dan Nyi Bidara. Nanti dulu. Jabat, Bidara. Bidara yang sewaktu muda dulu disebut Sri Asi. Atau sepasang walet emas jika ia bersama Jabat. Betul. Kenal Kiai Basari? Basari? Siapa ya? Raden Bambang Aradea. Raden Bambang Aradea, putra Adipati Pulosari yang sombong itu. Sekarang menjadi kiai yang alim dan sakti. 2 kali aku bentrok dengan anak Adipati Pulosari itu. Dia memang hebat. Lantas siapa lagi? Sembara. Nama dan kesaktiannya sudah lama aku dengar. Hanya wajahnya belum pernah aku lihat. Senang sekali jika aku bisa menjajal kesaktiannya. Kau harus waspada terhadap cemeti saktinya. Lainnya adalah golongan jin putih. Datuk Larang Tapa, Datuk Jampak, Santalima, Panglima Kumbang, dan Rindi Antika. Hanya itu? Yang satu lagi tidak usah kau perhitungkan. Karena otaknya bukan di kepala, tapi di perut. Namanya Basir. Kalau kau mau, kau bisa jadikan dia penyambung tangan, kaki, dan mulutmu. Di mana rumahnya? Semua muridmu sudah tahu. Tapi kau harus hati-hati. Karena mata malaikat bersama mereka. Dia tahu apa yang mau kau kerjakan. Aku tahu cara menghadapi mereka, Kakang Bo. Restu itu penting. Karena restu itu berarti ridho. Bukankah begitu, Kiai? Betul. Benar. Ridho orang tua ada hubungannya dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ridho orang tua adalah ridho Allah. Begitupun sebaliknya, murka orang tua adalah murka Allah. Peran orang tua kepada anak-anaknya ada nasihat. Peran Rasul terhadap umatnya. Nasi. Kebetulan saya belum makan. Mana, Datuk? Atau sebesar apapun amalan seseorang. Iya, saya tahu. Maksud Datuk, nasi sama semur hati, ya kan? Pintu rahmatnya akan tertutup. Kecuali orang tuanya menyuruh berbuat batil. Maafkan segala kesalahan saya, Mak. Kau tidak pernah berbuat salah kepada emak, Nak. Kau anak yang patuh dan berbakti. Seandainya ada kesalahan, tentu sudah Mak maafkan. Maksudku, kalau Kiai sedang memberi fatwa, memberi pelajaran tuntunan hidup, kamu nggak usah ngantuk. Jangan tidur, rugi. Mengerti tidak? Mengerti. Mengerti apa? Rugi. Datuk mengerti rugi apa? Rugi karena tidak bisa mengikuti pelajaran berharga. Betul. Tapi ada yang lebih rugi lagi, Datuk. Ketika giliran makanan dikeluarkan, kita tidak tahu. Nah, ketika makanan sudah habis, kita baru bangun. Coba bagaimana? Apa kita tidak rugi, Datuk? Ah, rugi besar kan, Datuk? Sudah sampai, Suling? Belum, Guru. Masih jauh. Kenapa berhenti? Mak Lampir selalu melakukannya. Dia tidak mau mendekati wilayah sasaran. Karena biasanya wilayah sasaran dijaga oleh para jin sakti. Di mana tempat Gerandong ditahan? Menurut Mak Lampir, disembunyikan di alam jin, Guru. Di penjara dalam liputan nur langit. Sehingga tidak seorang pun mampu memecahkannya, termasuk mereka sendiri. Betul, Guru. Kami pernah menyaksikan di Paso Benggala Mak Lampir. Mereka berusaha memecahkan liputan nur langit. Tapi tidak berhasil, Guru. Mereka sendiri berusaha untuk memecahkannya. Untuk apa? Membunuh Gerandong. Mereka tidak mengeluarkan Gerandong? Tidak, Guru.
takut Grandong terlepas. Mereka tahu kesaktian Grandong, tak terlawankan oleh mereka. Ini pelajaran buat kalian. Perlu kalian ketahui bahwa siapa saja yang memiliki Grandong serta bisa mengendalikannya, ia akan menjadi raja di raja para penganut ilmu hitam. Kita bisa mengalahkan para penganut aliran putih dan menghancurkannya. Kalau begitu, kita ambil saja si Grandong, Guru. Kita ambil untuk kepentingan kita sendiri. Tepat. Itulah maksudku. Aku kirim kalian kemari untuk memata-matai Mak Lampir dan mengetahui keadaan si Grandong. Hingga aku akan lebih mudah merebut dari tangan Mak Lampir. Sekarang saatnya kita bekerja untuk merebut Grandong. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Guru? Memasuki alam jin. Ayo. Baiknya, bulan Rabiul Awal, kita langsungkan pernikahan sembara dengan Farida. Rabiul Awal itu bulan apa sih, Datuk? Maulud. Hah? Pas. Cocok sekali. Mulut kan, Datuk? Bulan mulut itu artinya waktunya mulut diberi makan. Karena itu bulan mulut, banyak orang bikin kedurian. Cocok kan, Datuk? Ah, kamu. Perut melulu yang kamu pikirkan. Loh, mau kemana? Seperti mau kondangan? Kamu tidak diundang. Juragan Raisman mau menikahkan putrinya. Farida. Benar. Ya, siapa lagi? Putri Juragan Raisman, ya cuma satu, Farida. Berarti dengan sembara? Benar. Loh, mau kemana? Oh, kami mau pulang dulu. Mandi, ganti pakaian, nanti kami menyusul. Din, selamat ya. Terima kasih, Din. Kamu tahu dari mana? Rumahmu kan jauh dari sini. Kebetulan aku bertandang ke rumah paman. Mendengar kau menikah, aku langsung kemari. Tega kau. Masa tidak mengabari aku? Maaf, Din. Betul-betul lupa. Kiai, teruskan menemui tamu. Biarkan orang ini aku yang bereskan. Kiai, dia sahabat baik saya. Nanti aku jelaskan. Ada apa ini, Nek? Sir, bawa mereka jauh-jauh dari sini. Loh, mereka mau kondangan, kenapa diusir? Jangan banyak tanya. Cepat usir orang-orang ini sebelum mereka membuat kegaduhan di sini. Loh, mereka itu kan tamu, Nek, bukan penjahat. Basir, kamu jangan sok tahu. Lakukan apa yang diperintahkannya Bidara. Sedulur-sedulur, karena ada suatu hal, kalian tidak boleh masuk dulu. Kondangannya lain kali saja ya. Tidak bisa. Kami jauh-jauh datang mau ketemu pengantin. Betul. Kami hanya ingin mengucapkan selamat pada Sembara dan Farida. Masa tidak boleh? Kami tidak mau pergi. Nek, gimana ini, Nek? Mereka tidak mau pergi loh, Nek. Pokoknya nenek bilang usir ya usir. Waduh, ayo sampean pergi saja. Nah, nanti soal ucapan saya sampaikan. Kalian dari mana? Nama sampean siapa? Nanti saya sampaikan. Ayo pergi. Pokoknya kami tidak mau pulang sebelum bertemu dengan Sembara dan Farida. Nek, mereka tidak mau pergi juga loh, Nek. Usir. Katanya kamu pendekar kampung yang kesohor. Masa mengusir mereka begini saja tidak mampu? Ayo cepat usir. Aku kan pendekar welas asih. Bukannya aku tidak bisa. Ini tuh bertentangan dengan hati sanubariku. Kiai.
Aku harus membawa Grandong pulang. Aku akan menjadi raja di raja. Bagaimana, Guru? Guru tidak apa-apa? Kurang ajar. Kita pecahkan dengan gabungan ajian pamungkas kita, Guru. Cepat lakukan. Gunakan ajian geledek praja dan ajian geledek Sutasomaku. Siap, Guru. Dari mana kau, Bar? Ketiwasan Kakang Bo. Maksud hati ingin membunuh musuh utama Kakang Bo, tapi tidak berhasil. Kenapa tidak bilang dulu padaku? Kita harus menyelamatkan si Grandong. Bagaimanapun caranya. Nasihatku tidak banyak, tapi jika diamalkan, insya Allah kalian akan hidup bahagia, dunia maupun akhirat. Nasihatku ini aku rangkum dalam kalimat tasbih. Pertama, ta. Ta yaitu takwa. Suami atau istri haruslah bertakwa kepada Allah. Kiai, tasbih. S-nya itu apa, Kiai? S-nya adalah sabar. Suami istri harus selalu sabar dalam menghadapi gelombang-gelombang hidup. Tasbih. B-nya apa, Kiai? B-nya adalah baik. Suami istri harus selalu menegakkan sifat baik dalam rumah tangganya. Karena dari sifat baik itulah terlahir suatu rasa kasih sayang. Kejayaan kita para penganut aliran ilmu hitam terletak pada selamatnya cucuku si Grandong. Jika mereka berhasil membunuh si Grandong, maka mereka pun akan berhasil membunuh kita. Sebab itu, kita harus menyelamatkan si Grandong bagaimanapun caranya.
Izinkan aku mencoba sekali lagi, Kakang Bo. Percuma. Kau tidak akan berhasil. Kami akan mengintip mereka sampai mengeluarkan Grandong dari kerangkeng saktinya. Saat itu kami akan menyerang mereka. Cobalah terus. Tapi kalian jangan menyesal kalau kalian tertangkap atau mampus. Kami akan berhati-hati, Kakang Bo. Kalian semua ikut aku. Hatiku mengatakan bahwa aku bisa melepaskan si Grandong. Genting, ayo kita awasi mereka dari jauh, agar kita bisa membantu mereka sewaktu-waktu. Kiai, tasbih. B-nya kan baik. Kalau I-nya apa, Kiai? I-nya ikhlas. Maksudnya? Ikhlas yang semata-mata karena Allah akan melahirkan ridho Allah. Sedangkan ridho Allah bisa mendatangkan bimbingan dan petunjuk dari langit. Ikhlas akan menepis sifat kepura-puraan, sedangkan sifat kepura-puraan dapat menimbulkan bencana. Tinggal hanya, Kiai. Apa itu? Hanya adalah hemat. Menjadi suami atau istri harus hemat. Hemat bukan berarti kikir atau bakhil. Tapi kalau untuk makan tidak berarti boros kan, Kiai? Tidak. Sebab makan adalah suatu keharusan agar badan kita menjadi kuat dan bertenaga. Tapi kalau makan berlebihan akan menimbulkan penyakit. Jelas itu suatu pemborosan. Apa kira-kira nasihat Nyai kepada kedua mempelai? Jaga rahasia apapun yang dirasakan aib oleh suami dan istri. Menjadi rahasia kalian berdua. Nasihat Kiai Jamas? Jangan hasut, dengki, dan iri. Bagaimana cara menghilangkan sifat hasut, iri, dan dengki, Kiai? Peliharalah sifat qanaah, yaitu sifat nerimo terhadap anugerah Allah, secara ikhlas pada ketentuan ilahi. Kalau tidak salah lihat, ada 4 pimpinan perguruan terkenal. Benar, Guru. Rupanya, berita tentang Grandong yang ditangkap para aliran putih sudah tersebar ke segenap perguruan aliran hitam. Kurang ngajar. Rupanya mereka ingin memiliki si Grandong pula. Coba selidiki mereka itu siapa dan apa tujuannya. Baik, Guru. Kiai Jabat, Kiai Ageng Jembar Jumantoro, Nyai Bidara, dan Kiai Basari. Ditambah lagi dengan sembara segala. Jelas, mereka bukan tandingan kita. Kita akan kalah jika kita tampil satu persatu untuk merebut Grandong. Bukankah begitu, Ki Puntasena? Benar. Aku setuju dengan pendapat Ki Jaya Sentika dari perguruan Jonggring Salaka itu. Ki Kebo Abang, kita harus maju bersama-sama dengan segenap murid pilihan dari perguruan kita masing-masing. Kalau benar setuju, Andika Ki Kebo Abang harus mulai menyusun kekuatan. Kerahkan murid perguruan Kala Jembar kemari. Demikian pula Ki Puntasena. Kumpulkan murid Semeru. Begitu juga perguruanku. Akan aku kerahkan murid-murid terbaikku untuk menyerbu tempat Grandong ditahan. Dan bagaimana jika kita memenangkannya dan Grandong jatuh ke tangan kita? Jangan dipikirkan sekarang. Tidak bisa. Harus dipikirkan sekarang juga. Kemenangan yang kita peroleh adalah kemenangan bersama. Tapi di balik kemenangan masing-masing, kita ingin memperoleh hasil yang sangat besar. Grandong. Sedangkan Grandong hanya satu. Bagaimana kita membaginya? Kita bergilir cara memilikinya. Setiap 3 bulan atau setahun sekali. Pokoknya jangan dipikirkan sekarang. Tidak ada gunanya membicarakan pepesan kosong. Kita galang persatuan. Setelah menang, baru kita bicarakan. Bagaimana Gandasuli? Mereka dari perguruan Kala Jembar. Berarti Kebo Abang ada di sana? Ada, Guru. Memang dia pemimpinnya. Lantas siapa lagi? Ki Puntasena, pemimpin dari perguruan Semeru. Dan Ki Jaya Sentika, pemimpin dari Jonggring Salaka. Harus kita usir. Berani kalian menghadapi mereka? Kenapa tidak? Mari kita serang mereka, Guru. Serbu! Ada musuh datang. Siapkan senjata.
Kurang ajar. Kenapa sesama aliran hitam saling berhantam? Pisahkan mereka, Guru. Aliran hitam tidak akan bisa menang jika kita saling bertempur sendiri. Berhenti semua! Kita ini satu aliran. Kenapa bertempur sesama penganut aliran hitam sendiri? Dia yang menyerang lebih dulu. Mereka ingin merebut Grandong, Kakang Bo. Grandong itu milik kita semua. Milik kaum hitam. Melalui si Grandong derajat kaum aliran hitam akan jaya. Pasti ini yang dipanggil Mak Lampir, Ratu Aliran Hitam. Ya, akulah Mak Lampir, Ratu kalian. Baik, sekarang aku patuh padamu Mak Lampir. Tapi setelah si Grandong ada di tanganku, kaulah yang harus patuh padaku. Aku ikuti dulu kemauanmu, Mak Lampir. Tapi si Grandong nanti harus menjadi milikku. Tunggu waktunya. Setelah aku memiliki Grandong, kalian semua akan menjadi taklukkanku. Sekarang waktunya untuk memusnahkan Grandong. Bagaimana caranya? Berkali-kali kita sudah mencoba, tapi tidak berhasil. Kiai keluarkan Grandong dari kerangkengnya. Tidak. Kami takut Grandong akan terlepas. Dalam kerangkeng, Grandong masih terlindungi. Dia harus lebih dulu dikeluarkan dari tahanannya. Apa ada cara atau jalan lain untuk membunuh Grandong tanpa mengeluarkannya dari kurungannya, Kiai? Tidak ada, Kiai. Tak ada satupun yang bisa menembus atau menghancurkan benteng Nur Wahid. Nanti malam saja kita musnahkan Grandong. Mumpung Kiai Jamas ada di sini. Aku rasa usulnya Ibidara bagus juga. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Aku setuju. Makin cepat makin baik. Benar. Rasanya kita tidak akan tenang sebelum berhasil. Kalau kalian bertempur seperti ini, mana mungkin bisa menang melawan para kiai dan para jin sakti? Jangankan menyelamatkan si Grandong, kalian sendiri yang akan mati konyol. Ganti, kelompok 1 ganti dengan kelompok 3. Cepat! Berhenti! Sekarang ganti kelompok 2 dengan kelompok 4. Cepat! Cukup! Kalian sudah betul, tapi aku belum puas. Besok diulang lagi. Di mana sebaiknya tempat untuk memusnahkan Grandong, Kiai? Bulak Pipitan. Di sana ada tanah terbuka. Jika terjadi apa-apa pada Grandong, kita akan lebih mudah mengatasinya. Bulak Pipitan. Ingat tempat itu. Kerahkan murid kalian untuk mengepung tempat itu. Kepung, Kakang Bo? Ya. Cucuku sudah bisa membuka matanya. Dia sangat cerdik. Dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan melawan dan kabur dari tempat itu. Aku mengerti maksud Mak Lampir saat Grandong kabur. Saya mengejarnya. Kita harus bersama-sama menghadang mereka dan melindungi Grandong. Tepat. Sementara kami bertempur mati-matian melawan para kiai, Mak Lampir lari bersama Grandong. Ya, Grandong harus ada yang menyelamatkannya.
Tidak adil. Jika kami harus bertempur melawan para kiai, Mak Lampir pun harus bersama kami. Tentang si Grandong, kita cari kemudian. Baik, baik. Kalau itu keinginanmu, sekarang kita berangkat ke Bulak Pipitan. Kita tunggu kedatangan mereka. Tapi ingat, jangan bertindak sendiri-sendiri. Semua harus atas izinku. Kiai! 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 Kiai mau kemana? Kiai itu sekarang jadi tanggung jawabku. Kalau ada apa-apa, para kiai itu ngomelnya pada saya juga. Dasar semilik kete, si Basir. Tidak bisa jaga Kiai Basari. Kiai mau disebut semilik kete. Enggak kan? Makanya istirahat di dalam, tidur. Kiai kan sedang sakit. Tidak, Sir. Aku harus ikut. Para kiai itu hendak membunuh Grandong. Aku bisa membantu mereka. Biarkan, Sir. Tolong, Kiai. Ajak aku untuk ikut memusnahkan si Grandong. Kiai kan sedang sakit. Seharusnya Kiai banyak istirahat. Membunuh Grandong, aku anggap jihad akbar. Jangan tinggalkan aku dalam jihad besar ini. Jihad adalah wajib bagi yang sehat rohani dan jasmani. Jasmani Kiai tidak mengizinkan. Karena itu, sekarang kewajiban jihad Kiai gugur. Sudahlah, istirahat saja di rumah. Tidak, aku akan ikut Kiai sekalian. Jasadku memang sakit, tapi aku akan bisa melakukan sesuatu dengan tenaga batinku. Percayalah, Kiai. Kehadiranku insya Allah akan ada manfaatnya buat Kiai semua. Insya Allah. Aku sendiri tidak keberatan. Dalam istiqosah nanti, orang seperti Kiai Basari memang sangat kita butuhkan. Menurut gambar pasuk benggalaku, para kiai itu mulai berangkat ke Bulak Pipitan. Kita kepung tempat itu dari kejauhan. Kenapa dari jauh, Kakang Bo? Supaya si mata malaikat, Panglima Kumbang, dan Kiai Jamas tidak curiga pada kita. Ada tujuan lain kenapa kita mengepung dari jauh? Jelas. Kita biarkan mereka mengeluarkan dulu si Grandong dari kerangkeng saktinya. Grandong pasti akan berusaha melepaskan diri. Biarkan dia menolong dirinya sendiri. Sementara kita semua bersiap menyelamatkan si Grandong. Begitu si Grandong terlepas, maka kita serbu mereka. Paham semua? Paham. Alas Kobar, kau jaga di sebelah utara bersama anak buahmu. Baik, Kakang Bo. Puntasena, tugasmu di sebelah selatan. Kerahkan juga murid-muridmu. Baik, Mak Lampir, kami berangkat sekarang. Silakan. Apa tugasku, Mak? Tugasmu di sebelah barat. Cepat berangkat. Basir, kau bantu sembara membawa Kiai Basari. Iya. Mari, Kiai. Kiai-kiai itu mau kemana? Loh, aku kira kau sudah tahu, Sir. Belum. Kau pikir kita mau kemana? Selamatan. Ngawur. Kalau selamatan, untuk apa pakai puasa segala? Wah, saya kira gurumu cuma gertak sambal saja. Kita ini akan melakukan sesuatu yang berbahaya, Sir. Kalau gagal, taruhannya nyawa. Yang benar, Sembara. Jangan nakut-nakuti aku. Untuk apa aku takut-takuti kamu? Sumpah? Sumpah? Mumpung belum terlambat. Pikir baik-baik, Sir. Keputusanmu menyangkut hidup dan matimu. Aku sih mau saja. Tapi kalau aku mati, itu yang repot. Aku kan belum kawin. Kalau begitu, aku di rumah saja. Jaga Farida. Kasihan dia. Mari, Kiai. Sana. Sudah tahu sakit, ikut-ikutan. Pingsan mati, tahu rasa kamu. Sambil ini. Tunggu. Kenting Sari, kau masih ingat pada pemuda Tambun kawan Sembara itu? Basir. Benar. Kau masih ingat wajahnya? Iya, Guru. Kenapa, Guru? Apa aku harus membunuhnya? Jangan. Justru sebaliknya. Kau harus pura-pura jatuh cinta padanya. Hah? Apa tidak salah, Guru? Tidak.
Kau harus bisa meyakinkan Basir bahwa kau benar-benar mencintainya. Lantas apa tugasku selanjutnya? Suruh dia pergi ke Bulak Pipitan. Untuk apa? Tugasmu hanya membawa Basir ke Bulak Pipitan. Selanjutnya urusanku. Baik, Guru. Sebenarnya suamimu dan para kiai itu mau pergi kemana, Farida? Sepertinya ada urusan yang sangat penting sekali. Karena hampir semalaman mereka itu membicarakannya. Tidak tahu, Ayah. Masa sebagai istrinya kau tidak tahu? Wong mereka sering menyebut-nyebut Bulak Pipitan. Ada apa di sana? Tidak tahu. Sir, kamu tahu Sembara sama para kiai itu pergi kemana? Oh, tahu, Pak. Aduh. Semelikete. Kalau jalan itu lihat-lihat, jangan nginjek kaki orang. Baru beberapa hari saja jadi istri Sembara sudah semelikete. Semelikete itu apa, Sir? Semelikete cantik nan molek. Oh. Kalau tampan sama ganteng itu apa? Itu semelek ketek. Melek ketek, melek ya ketek semelek. Iya, semelek ketek ya. Semelek ketek, ketek semele. Ya. Kalau aku bilang Pak Raisman itu melek seketek-ketek semelek, berarti Pak Raisman itu ganteng dan tampan. Bahasa apa itu, Sir? Bahasa leluhur saya, Pak. Bohong, Ayah. Itu hanya karangan dia saja. Awas, ini hanya tugas. Jangan sampai kau benar-benar jatuh cinta pada Basir. Jatuh cinta kepada pemuda gembrot itu? Ih, amit-amit. Jangan begitu. Aku hanya mengingatkan saja. Sebab kalau dipandang lama-lama, dia manis juga loh. Manis teh gula kosong. Lihat, siapa yang lewat itu? Ya ampun, cantiknya. Bagaimana? Cantik sekali. Kita bawa mereka untuk santapan juragan Kama. Cocok. Kita pasti diberi upah yang tinggi. Ayo, kita ikuti. Kita sergap di tempat sepi. Masih jauh? Tidak, sudah dekat. Kalau begitu, ini tempat yang tepat untuk memanggil Basir kemari. Ayo, bantu aku.